Selamat datang kembali di sesi pendalaman materi khusus untuk Anda. Hari ini, kita punya satu sumber nih di meja kita. Sebuah dokumen dari Deloitte Insights. Kelihatannya dari nama filenya sih ini ngebahas topik yang relevan banget ya, predicting the unpredictable, memprediksi yang tak terduga. Nah, misi kita ya seperti biasa, kita mau bongkar materi ini bareng-bareng, saring wawasan utamanya, supaya Anda bisa dapat intisari paling pentingnya. Tapi nah, biasanya kan kita langsung lompat nih, ketemuan kunci pertama. Cuma kali ini, kita malah ketemu ketidakdugaan yang ironisnya pas banget sama topiknya. Jadi, materi sumber yang Anda kasih ternyata nggak bisa kami akses. Iya, betul sekali. Ini agak di luar dugaan juga buat kami. File PDF yang kami terima itu kelihatannya ya rusak datanya, atau formatnya nggak kebaca gitu. Udah kami coba beberapa cara sih buat buka, tapi ya sayang banget. Konten inti laporan Deloitte ini nggak bisa kita gali hari ini. Ini situasi yang unik ya, terus terang sedikit bikin ya frustrasi lah ya. Tapi sekaligus menarik juga kalau dikaitkan sama judulnya. Iya, menarik banget. Meskipun, ya bukan begini yang kita harapkan. Haha. Biasanya kan, saya mungkin udah siap nih maperin statistik yang wah, atau studi kasus menarik dari Deloitte. Mungkin soal gimana perusahaan navigasi ketidakpastian. Angka kerugian gara-gara kejadian tak terduga mungkin. Atau sebaliknya, untung besar buat yang siap. Dan saya mungkin nambahin lapis analisisnya gitu kan. Jelasin kerangka kerja atau metodologi Deloitte. Eh, Misalnya, apa mereka pakai analisis skenario, atau pemodelan probabilistik, atau mungkin wawasan dari survei eksekutif global, ya kita cuma bisa nebak-nebak aja sekarang. Tapi justru karena nggak ada informasi ini, malah jadi kesempatan buat refleksi tantangan memprediksi yang tak terduga ini dari sudut pandang lain. Oke. Mari kita coba manfaatin situasi ini aja deh. Judulnya sendiri kan, memprediksi yang tak terduga, ini udah mengandung paradoks yang kuat banget. Gimana coba caranya kita prediksi sesuatu yang definisinya aja udah tak terduga? Kira-kira apa ya yang Deloitte mau sampaikan dengan judul seprovokatif ini? Swan event yang dipopulerkan Nassim Taleb itu peristiwa langka, dampaknya ekstrim, terus baru bisa dijelasin setelah kejadian. Prediksi semacam itu kan ya hampir mustahil. Kemungkinan besar fokusnya itu di hal lain. Bisa jadi soal membangun kesiapan atau resiliensi. Jadi bukan fokus prediksi apa yang bakal terjadi, tapi lebih ke membangun kapasitas organisasi buat merespons. Merespons secara efektif, ya ketika sesuatu yang tak terduga itu muncul, apapun bentuknya nanti. Jadi ada pergeseran nih dari fokus prediksi ke fokus adaptasi. Oh, jadi kayak melatih otot biar kuat hadapi beban apa aja, gitu ya. Tanpa tahu persis bebannya kayak apa nanti, bukan nebak berat bebannya. Itu masuk akal sih. Kalau gitu, apa aja elemen kunci dari resiliensi atau kesiapan ini yang mungkin dibahas di Deloitte? Kira-kira aja. Ya, kita bisa spekulasi ya, berdasarkan praktik umum di manajemen resiko dan strategi. Pertama, mungkin perencanaan skenario. Bukan buat prediksi satu masa depan doang, tapi bayangin beberapa kemungkinan masa depan yang ya masuk akal lah, termasuk yang ekstrim. Terus mikirin gimana organisasi respons di tiap skenario itu. Ini kan melatih fleksibilitas berpikir. Kedua, kelincahan, agility, kemampuan buat deteksi perubahan di lingkungan dengan cepat. Terus nyesuaiin strategi atau operasi secara sigap. Nah, ini seringkali butuh struktur organisasi yang lebih datar, proses ambil keputusan yang lebih cepat, sama budaya eksperimen. Dan mungkin juga diversifikasi. Kayak jangan taruh semua telur di satu keranjang. Baik itu pasar, produk, pemasok, atau bahkan sumber informasi. Tepat sekali. Diversifikasi itu strategi klasik banget buat ngurangin resiko. Kalau satu area kena dampak kejadian tak terduga, ya area lain mudah-mudahan bisa nopang. Terus ada juga pentingnya buffer atau cadangan. Bisa cadangan finansial, persediaan, atau bahkan kapasitas operasional buat nyerap guncangan awal gitu. Ngomong-ngomong soal sumber informasi, situasi kita hari ini tuh contoh nyata banget ya soal risiko ini. Kita ngandalin satu file ini buat diskusi kita, begitu filenya gagal, rencana kita langsung berantakan. Ini metafora yang kuat banget ya, buat ketergantungan pada data atau sistem tunggal di bisnis, bener nggak? Kuat banget.
Coba bayangin, kalau ini bukan file PDF buat diskusi kita, tapi database pelanggan utama perusahaan, atau sistem kontrol buat infrastruktur kritis, atau data intelijen pasar yang penting buat keputusan investasi gede. Kegagalan akses, data rusak, atau bahkan data yang menyesatkan, wah konsekuensinya bisa jauh lebih serius. Ini nunjukin pentingnya hal-hal kayak redundansi sistem, backup data yang rutin dan diuji, terus validasi kualitas data. Dalam kasus kita ini kan masalahnya teknis ya, tapi di dunia nyata kerusakan informasi itu bisa datang dalam bentuk misinformasi, disinformasi, data bias, atau analisis yang cacat. Jadi, kemampuan buat nilai keandalan sumber informasi itu jadi krusial banget. Jadi, meskipun kita nggak bisa lihat rekomendasi spesifik dari Deloitte, pelajaran meta dari pengalaman kita hari ini itu soal kerapuhan sistem informasi ya, dan pentingnya bangun resiliensi dalam cara kita akses dan pakai pengetahuan. Gitu ya? Bisa dibilang gitu, dan ini juga bawa kita balik ke aspek manusianya. Kenapa sih kita sering banget kaget sama hal yang tak terduga? Sebagian alasannya ya, ada di bias kognitif kita. Ini menarik nih. Bias kayak apa tuh yang relevan di sini? Wah, ada beberapa sih. Misalnya, overconfidence bias. Kita terlalu pede sama kemampuan kita buat prediksi atau kontrol masa depan. Terus ada confirmation bias. Kecenderungan kita cari dan percaya info yang dukung keyakinan kita aja. Sambil, ya, ngabaikan sinyal peringatan yang bertentangan. Lalu ada availability heuristic. Kita cenderung lebih gampang ingat kejadian yang baru atau heboh, jadi kita anggap itu lebih mungkin terjadi. Sementara risiko kejadian yang belum pernah kita alami langsung, kita remehkan. Dan jangan lupa hindsight bias. Oh, yang bilang, tuh kan udah gue duga bakal kejadian, padahal dulu nggak kepikiran. Nah, itu dia. Ngelihat masa lalu seolah-olah lebih bisa diprediksi daripada kenyataannya waktu itu. Semua bias ini kayaknya bikin kita buta ya sama kemungkinan-kemungkinan di luar ekspektasi normal kita. Mungkin salah satu poin di laporan Deloitte kalau aja kita bisa baca itu soal gimana organisasi bisa ngatasin bias-bias ini dalam proses pengambilan keputusan mereka. Sangat mungkin, strategi buat ngatasin bias itu bisa macam-macam. Misalnya, dorong keragaman pemikiran di tim. Secara aktif cari sudut pandang beda atau jadi devil's advocate. Pakai daftar periksa buat nantang asumsi. Atau terapin proses analisis data yang lebih objektif, lebih terstruktur. Bangun budaya di mana nyuarain ragu atau khawatir itu positif, bukan negatif. Si kita ini muter dari awalnya frustrasi karena file rusak, malah jadi eksplorasi konsep resiliensi, resiko informasi, sampai bias kognitif. Ini nunjukin betapa kaya dan relevannya topik memprediksi yang tak terduga itu sendiri. Betul. Dan mungkin ada ironi lain lagi di sini. Kita kan sekarang lagi coba memprediksi isi laporan Deloitte dari judulnya doang. Ini sendiri udah kayak latihan ngadepin ketidakpastian informasi, ya kan? Meskipun skalanya kecil. Kita pakai pengetahuan umum kita soal Deloitte, soal topik manajemen risiko, konteks bisnis sekarang, buat bikin dugaan yang, ya, terinformasi lah. Apa mungkin fokus Deloitte itu bukan cuma resiliensi pasif aja ya, tapi juga ada upaya proaktif buat melihat di tikungan gitu. Mungkin mereka bahas teknik kayak horizon scanning, pemindahan cakrawala, upaya sistematis buat deteksi sinyal-sinyal awal, weak signals, soal tren atau disrupsi baru. Itu sangat mungkin. Perusahaan konsultan kayak Deloitte kan sering banget di garis depan buat promosiin metode kayak gitu. Horizon scanning, analisis tren makro, pakai advanced analytics atau AI buat deteksi pola anomali di data besar, semua itu bisa jadi bagian dari upaya buat, ya setidaknya ngurangin tingkat ketidakterdugaannya, walaupun gak bakal ngilangin sama sekali. Tujuannya ya buat perluas cakupan yang diketahui, terus nyusutin wilayah yang tak terduga. Tapi tetap aja ada batasnya kan? Selalu bakal ada unknown unknowns. Hal-hal yang kita bahkan nggak tahu kalau kita nggak tahu, kejutan fundamental gitu, yang nggak bisa diantisipasi model atau pemindahan apapun. Tentu saja, selalu akan ada. Dan mungkin ya, kebijaksanaan tertinggi dalam menghadapin ketidakdugaan itu bukan klaim kita bisa prediksi, tapi lebih ke pengakuan jujur soal batas kemampuan prediksi kita. Dikombinasikan sama komitmen buat bangun sistem organisasi, teknologi, maupun mental yang bisa bertahan, bahkan mungkin berkembang di tengah gejolak yang ya nggak terhindarkan. Semacam kerendahan hati intelektual, tapi dibarengi kesiapan praktis.
Meskipun kami minta maaf banget nggak bisa sajikan temuan konkret dari laporan Deloitte hari ini ya, karena kendala teknis yang ya tak terduga ini. Tapi diskusi kita yang dipicu judulnya aja udah bawa kita melintasi beberapa ide penting. Kita udah nyinggung paradoks inti dari memprediksi yang tak terduga. Kita eksplorasi pergeseran fokus dari prediksi ke resiliensi dan adaptasi. Kita juga spekulasi soal elemen kunci kesiapan, perencanaan skenario, kelincahan, diversifikasi, buffer. Kita juga lihat gimana kegagalan akses informasi kita hari ini jadi metafora ya buat resiko informasi yang lebih luas. Ini menyoroti pentingnya redundansi, validasi, kesadaran akan kerapuan sistem. Dan kita singgung peran bias kognitif yang bisa menghalangi kita lihat kemungkinan tak terduga. Plus, potensi strategi buat mengatasinya. Mungkin pelajaran utamanya tetap yang sifatnya meta ya. Dunia ini penuh ketidakpastian. Dan itu berlaku nggak cuma buat pasar atau teknologi, tapi juga buat proses kita cari dan berbagi pengetahuan. Kemampuan buat tetap tenang, mikir jernih, dan adaptasi waktu rencana awal gagal kayak kita hari ini, itu skill yang berharga banget. Nah, sebagai penutup nih, kami mau tinggalin Anda satu pemikiran buat direnungkan, yang dibangun dari pengalaman kita hari ini. Kita kan sering fokus bangun rencana cadangan buat hal fisik atau operasional. Tapi seberapa sering Anda secara sadar bangun resiliensi informasi buat diri sendiri atau tim Anda? Coba pikirin ini. Kalau sumber informasi kunci Anda, entah itu laporan penting, akses ke pakar, database, atau bahkan koneksi internet, tiba-tiba hilang atau nggak bisa diandalkan, tepat pas Anda paling butuh. Strategi apa yang udah Anda siapin? Gimana Anda mastiin tetap bisa bikin keputusan bagus atau lanjutin kerjaan penting Anda di tengah ketidakpastian informasi itu? Wah, ini pertanyaan yang layak direnungkan banget. Sekali lagi, kami mohon maaf ya sesi kali ini nggak sesuai rencana awal karena masalah teknis di luar kendali kami. Terima kasih sudah bergabung dalam eksplorasi konseptual yang ya cukup tak terduga ini. Kami akan pastikan sumber untuk sesi berikutnya siap dibedah tanpa hambatan. Sampai jumpa!